Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Pratiwi, NPM 2018-14-5037. Saya dari kelas S7A. Saya ingin mempresentasikan mengenai perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia. Saya membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan digunakan di dalam proses pendidikan, terutama di dalam proses belajar mengajar, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada sistem pendidikan di negara Indonesia. Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus mengimplementasikan sistem tersebut. Salah satu program pendidikan yang terkini di dalam negeri adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Sistem pendidikan di Indonesia selalu dinamis alias berubah dari masa ke masa. Butuh kurikulum yang tepat untuk menyesuaikan setiap situasi dan kondisi. Salah satu kurikulum yang merupakan hasil dari perubahan zaman adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini menyempurnakan dan merevisi kurikulum Kesatuan Pendidikan atau disebut dengan KTSP 2006. Selain menyeimbangkan pendidikan dengan zaman, perubahan kurikulum juga bertujuan untuk mengevaluasi tenaga pengajar dan memperbaiki sarana pendidikan. Selanjutnya, di sini ada sistem pendidikan di negara Finlandia. Saat ini, negara Finlandia menganut sebuah sistem egalitarian Nordik, dengan tidak ada uang untuk waktu penuh siswa. Sistem pendidikan Finlandia sangat menitikberatkan bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Secara hukum, semua siswa wajib belajar 9 tahun, dimulai pada usia 7 tahun, dan mereka mendapatkan makanan secara gratis. Peraturan tersebut diberlakukan pada tingkat dasar dan tingkat menengah. Salah satu prinsip kurikulum di Finlandia adalah non-discrimination and equal treatment, yang berarti tidak ada diskriminasi dan mendapat perlakuan yang sama. Di Finlandia, semua anak punya hak sama dalam pendidikan. Tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin, dan semua sekolah tidak dibedakan baik itu sekolah favorit atau tidak. Jadi, siswa bisa masuk ke sekolah mana saja karena semua sekolah sama. Hal lain yang membuat sistem pendidikan di Finlandia berbeda adalah karena tidak ada asesmen atau penilaian. Siswa-siswa di Finlandia dibimbing untuk memiliki hak yang sama ketika belajar. Selanjutnya, di sini ada tujuan sistem pendidikan. Yang pertama, pada negara Indonesia, tujuan sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Selanjutnya, pada negara Finlandia, tujuan utama sistem pendidikan Finlandia adalah mewujudkan high level education for all. Tujuan tersebut mengupayakan agar seluruh rakyat
Finlandia dapat mengencang pendidikan hingga tingkat tertinggi secara merata dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi yang terbaik. Selanjutnya, ada perbedaan sistem pendidikan di Finlandia dengan sistem pendidikan di Indonesia. Pada poin pertama, perbedaan pada aspek wajib belajar. Pada negara Finlandia, anak-anak di Finlandia baru bersekolah pada usia 7 tahun dan biasanya mereka tidak diperkenankan mengikuti playgroup atau sejenisnya. Berbeda sekali dengan negara di Indonesia, mereka anak-anak usia 2 tahun pun sudah masuk playgroup dan biasanya ada juga yang diasuh oleh babysitter dan ada orang tua dari anak tersebut tidak mengawasi perkembangan anaknya dengan seksama. Selanjutnya pada poin kedua, perbedaan aspek metode pembelajaran. Pada negara Finlandia, konsep pembelajaran yang berorientasi seperti siswa aktif organisasi sekolah dan pendidikan didasarkan pada konsep pembelajaran yang fokus pada aktivitas siswa dan sering berinteraksi dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan belajarnya, serta menempatkan penekanan khusus pada kerja kelompok, kreativitas, dan memecahkan masalah. Nah, pada negara Indonesia menggunakan metode pembelajaran saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Nah, pada poin ketiga, perbedaan dari aspek metode penugasan. Finlandia, para siswa di Finlandia tidak dibebani dengan tugas atau PR yang menumpuk setiap harinya. Dan mereka hanya boleh diberi PR yang bisa dikerjakan hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Hal ini bertujuan agar para siswa tetap menjalani kehidupan yang seimbang antara sekolah dan kehidupan di luar sekolah. Sangat berbeda dengan negara Indonesia. Anak-anak di Indonesia selalu diberikan tugas-tugas atau PR yang sangat penting untuk membiasakan siswa disiplin belajar. Selanjutnya, perbedaan dari aspek jam belajar. Nah, pada negara Finlandia, rata-rata pembelajaran itu 30 jam pelajaran per minggu. Dan pada negara Indonesia, untuk jenjang SD 36 jam pelajaran per minggu, untuk jenjang SMP 38 pelajaran per minggu, untuk jenjang SMA 44 pelajaran per minggu. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa jam pembelajaran dan jumlah mata pelajaran yang dipelajari di Indonesia lebih banyak daripada di Finlandia. Pada poin kelima, perbedaan dari aspek tes evaluasi. Pada negara Finlandia tidak menganut kebijakan tes seperti ulangan harian, ulangan kenaikan kelas, dan ujian nasional karena pemerintah di Finlandia mempercayai guru untuk mengevaluasi pelajaran siswa. Pemerintah di negara Finlandia itu menganggap gurulah yang bisa menilai dan lebih tahu kemampuan siswanya. Hal ini membuat siswa tidak tertekan dan bebas mengasah kemampuan mereka di bidang yang mereka minati. Sedangkan pada negara Indonesia, yaitu adanya kebijakan tes seperti ulangan harian, ulangan kenaikan kelas, dan ujian nasional yang digunakan untuk menentukan kelulusan siswa SD, SMP, dan SMA. Nah, pada poin ke-6, perbedaan pada aspek ranking. Pada negara Finlandia tidak mengenal istilah kompetensi atau peringkat, tidak ada sekolah terbaik, siswa terbaik, dan lain sebagainya. Karena para pelajar tidak ada yang dianggap pintar atau bodoh. Hal ini membuat kesenjangan pendidikan di Finlandia sangat kecil.
Nah, berbeda sekali dengan Indonesia, adanya sistem peringkat di kelas maupun di sekolah, sehingga menciptakan adanya sekolah terbaik, siswa terbaik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbedaan pada aspek kualifikasi guru. Pada negara Finlandia, semua guru harus tamatan S2. Nah, berbeda sekali dengan negara Indonesia. Negara Indonesia jenjang pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, dan SMA minimal lulusan sarjana S1. Pada poin ke-8, ada perbedaan aspek anggaran pendidikan. Pada negara Finlandia, biaya pendidikan seluruhnya gratis. Karena pemerintah Finlandia semua sekolah dianggap sama. Mereka tak mengenal sekolah unggulan atau favorit. Para orang tua tak perlu pusing memikirkan soal biaya pendidikan, karena semua gratis. Dan bukan itu saja, sekolah di Finlandia juga menggratiskan biaya makan siang, transportasi, dan kesehatan. Sangat berbeda sekali dengan negara Indonesia, adanya dana biaya operasional sekolah seperti untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, sumbangan pembiayaan pendidikan atau disebut dengan SPP, pembelian buku teks pembelajaran, biaya ulangan harian dan ujian, serta biaya peralatan operasional sekolah, sehingga adanya pembebasan biaya pendidikan dari jenjang SD sampai SMP. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan sistem pendidikan di Finlandia. Keunggulannya yang pertama, mulai bersekolah pada usia 7 tahun. Yang kedua, tidak ada klasifikasi ranking. Yang ketiga, biaya sekolah gratis. Yang keempat, kurikulum fleksibel. Dan yang kelima, tidak mengadakan ujian nasional. Dan kekurangannya, yang pertama, hanya bisa diterapkan pada negara kecil. Yang kedua, tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak adanya tes secara berkala. Yang ketiga, tidak ada kompetensi di kelas karena tidak ada kompetensi dalam kelas sejak sekolah dasar. Selanjutnya, ada keunggulan dan kekurangan sistem pendidikan di Indonesia. Keunggulannya, yang pertama, biaya pendidikan yang terjangkau. Yang kedua, sistem yang transparan. Dalam pendidikan Indonesia sekarang, sistem dijalankan secara transparan. Berkat hal ini, wali murid dapat mengawasi proses pembelajaran dengan mudah dan jelas. Wali peserta didik pun bisa ikut serta mengembangkan kecerdasan dan keterampilan para murid sendiri berdasarkan proses pembelajaran di sekolah. Nah, yang ketiga, kurikulum disusun oleh orang-orang ahli dan pengalaman. Dahulu, kurikulum yang disusun oleh para ahli, namun sejak adanya kurikulum 2013, guru sebagai praktisi juga bisa terlibat dalam penyusunan kurikulum. Terlebih, guru adalah orang yang berlangsung dalam lapangan, sehingga diharapkan dapat mengetahui materi-materi yang dibutuhkan dan menggali bakat para peserta didik. Nah, yang terakhir, yang keempat, pertimbangan penerimaan siswa lebih mudah karena pemerintah di masa ini sedang menggalakkan pengurangan kesenjangan antar daerah. Tidak ada lagi istilah daerah terpencil. Pemerintah pusat maupun daerah akan memfasilitasi setiap sekolah. Belum lagi adanya sistem zonasi baru-baru ini membuat semua sekolah negeri mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Tak ada lagi yang dijuluki oleh sekolah favorit. Selanjutnya, kekurangan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada penyebaran
sarana pendidikan yang tidak merata, karena masih banyak area terpencil yang belum merata oleh sarana pendidikannya. Para siswa dan guru kekurangan peralatan sekolah dan tempat yang memadai. Selain itu, perpustakaan juga masih belum menyebar ke banyak daerah. Kekurangan yang kedua, tenaga pendidik yang belum merata, karena kebanyakan tenaga mengajar bekerja di daerah perkotaan. Sementara itu, daerah-daerah yang masih tertinggal, kekurangan guru yang berkualitas. Dan yang ketiga, kurikulum masih bersifat teoritis, karena sejak awal kurikulum Indonesia masih mengandalkan teori saja. Ketika belajar menyelesaikan pendidikan, tidak ada banyak hal yang bisa mereka lakukan. Masih banyak sekolah yang jarang mengadakan praktikum atau membekali peserta didik dengan soft skill dan hard skill. Berikut kesimpulan pembahasan mengenai perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia, yaitu secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan yang sedang dianut Indonesia dibandingkan dengan sistem pendidikan di Finlandia masih sangat jauh berbeda jika dipandang dari segi kualitas. Sistem pendidikan yang baik adalah sistem pendidikan yang sesuai dan fleksibel terhadap kondisi masyarakat. Dari berbagai aspek yang ditinjau, terdapat perbedaan-perbedaan sistem pendidikan antara Indonesia dengan Finlandia. Dari aspek penunjang pendidikan, aspek pembiayaan pendidikan, kualitas guru, proses pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Sistem pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan sistem pendidikan di negara Finlandia. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.